Sekarang ini kan harta jabatan itu yang dikejar secara mayoritas, secara masif. Ada orang yang baru keluar dari penjara karena kasus korupsi masih perengas-perenges, masih teriak seperti pahlawan. Itu hal biasa dan memaklumi gitu. Ada orang ketangkep karena gratifikasi jabatannya di departemen yang bahasa keuangan misalnya, ketangkep dan dia masih bisa senyum-senyum dan seperti tidak terjadi apa-apa. Kecenderungan kesuksesan anak muda sekarang itu diarahkan pada sesuatu yang mewah dan wah, pada angka. Jadi nek wis ning TikTok pamer, ini saya barusan beli Ferrari, barusan beli semacamnya itu gitu, moge gitu. Nah itulah ukuran sukses dan riuh sekali disambut anak-anak muda era Gen Z Gen M sekarang ini. Berdaulat itu kita tidak dikendalikan oleh sesuatu di luar diri. Termasuk di luar kita adalah kenyataan. Kenyataan tuh nggak boleh menentukan kita, karena kita penentunya. Kursi ini mau saya pindah, dia manut. Gitu loh, kenyataan itu jangan sampai mengumbang-ambingkanmu. Nyambung yang tadi tentang hiruk pikuk informasi dan macam-macam gitu ya. Kalau saya ini bisa salah ini pendapatku. Jadi kehidupan sepertinya bergerak dalam dua arus sekarang ini. Yang ya dengan dua tanda arus lah maksudnya. Yang pertama kecenderungan untuk ateistik gitu ya. Agama ki apa gitu. Yang kedua, parameter penetrasi sudah pada angka gitu. Jadi di sosmed, apakah itu TikTok, apakah itu Google, apakah itu blog, vlog dan lain-lain, kecenderungan kesuksesan anak muda sekarang itu diarahkan pada sesuatu yang mewah dan wah, pada angka. Jadi nek wis ning TikTok pamer, ini saya barusan beli Ferrari, barusan beli semacamnya itu gitu, moge gitu. Nah itulah ukuran sukses dan riuh sekali disambut anak-anak muda era Gen Z Gen M sekarang ini. Atau Gen F, enggak ngerti aku. Tiba-tiba rame banget. Sementara yang berbicara seperti Mas Irfan gini, yang soal nilai-nilai, empati, termasuk yang terakhir pertanyaan, kita ini orang yang empatik, jujur, sopan, beradab dan seterusnya, sepi itu. Sosmed, yang namanya TikTok, yang namanya blog, vlog dan seterusnya. Pertanyaan sederhananya adalah begini. Ini kalau kita telaah, ini seperti kalau menurut Mas Irfan, apakah ini momentumnya memang kehidupan atau semesta ini sudah berada di titik itu? Ada semacam pergiliran dalam tanda kutip peradaban gitu. Sehingga ketika arusnya ke sana, Gus Irfan ini mencoba mengimbangi dengan suluk tasawuf sufistik ini. Atau kalau itu tadi saya bilang bandulnya ke sana, atau yang kedua ini semacam sasmito atau pertanda atau apa ya, bahwa terjadi sesuatu yang salah dan banjir di sana kesalahan itu sehingga muncul forum kajian di basa-basi yang setiap minggu dan setiap 2 minggu atau bahkan ini berturut-turut 2 hari 3 hari lagi ini, itu semacam sasmito bahwa acara-acara ini harus sering dilakukan supaya ada keseimbangan. Ada banjir yang begitu dahsyat dan dalam tanda kutip kita anggap ateis dan wah tadi salah, lalu ini jadi pertanda harus ada pengimbangnya gitu. Itu pertanyaan sederhana yang berdasarkan inilah logikaku yang sebagai generasi old. Tapi yang kedua adalah setiap saya kesini yang hadir itu luar biasanya adalah malah kebanyakan anak-anak muda yang seperti ini, salut gitu saya. Jadi masih ada, bukan masih ada ya, makin banyak anak-anak muda yang hadir dalam kajian-kajian yang tidak berhubungan dengan wah atau kemewahan-kemewahan yang entah itu berupa. Sekarang ini kan harta jabatan itu yang dikejar secara mayoritas, secara masif. Ada orang yang baru keluar dari penjara karena kasus korupsi masih perengas-perenges, masih teriak seperti pahlawan. Itu hal biasa dan memaklumi gitu. Ada orang ketangkep karena gratifikasi jabatannya di departemen yang bahasa keuangan misalnya, ketangkep dan dia masih bisa senyum-senyum dan seperti tidak terjadi apa-apa. Nah di tempat ini
Saya kira berbalik dari itu. Teman-teman ini kayaknya apa ya? Mendayung lebih dalam. Merasa itu harus diimbangi gitu bahasa saya. Nah, kalau itu betul terjadi seperti ini, saya kira kalau dulu zaman Wali Songo itu ada satu Sunan Kalijogo yang membuat satu aliran arus kali ya. Kali itu saya bahasakan arus lah. Menjaga arus gitu ya. Nah, di sini muncul mungkin sekarang ini ada sekitar 50 Sunan Kalijogo baru dari generasi Z ini yang tidak tertarik dengan sesuatu yang gencar dan masif dan tidak jelas itu benar apa salah tadi dibilang takarannya, tapi di sini mencari kedalaman yang dianggap itu adalah bagian dari arus yang benar dan menjadi bagian yang DNA Sunan Kalijogo itu ditanam pada dirinya. Moga-moga ke depan dirinya menjadi Sunan Kalijogo yang baru yang jumlahnya jauh lebih banyak, puluhan atau ratusan. Saya kira itu ya, matur suwun daripada gak ada yang tanya. Makasih. Terima kasih. Makanya sebenarnya begini, ini ada pusaran besar lah yang bukan mengendalikan bahasanya. Jadi sistem algoritma digital dunia cyber ini dia sudah menjadi dunia hidup kita. Sekarang saya tanya, misalnya siapa lingkungan terdekat anak-anak kita misalnya, anak-anak saya misalnya. Bukan lingkungan dalam pengertian yang tetangganya apa temannya di sekolah, enggak, lingkungan di gadget loh. Main TikTok apa, lingkungan itu separuh mendidik anak-anak kita, mengarahkan ke arus yang ujung arusnya itu kita nggak tahu mau kemana. Dia lebih di pembentuk, sebut saja begitu, pembentuk karakter anak-anak kita besok itu bukan lagi ditentukan oleh dunia yang real ini semata, tapi juga dibentuk oleh dunia maya. Yang itu sumbernya bisa dari arah manapun, dari sumber manapun, yang itu menentukan arah perjalanan mereka. Makanya kemudian saya refleksi terkait dengan Pak Ibu tadi ya. Saya, kalau tawaran saya sederhana mungkin, kembalikan agama ini dengan visi tadi, kembalikan agama ini menjadi spirit untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Kita kehilangan visi kemanusiaan dalam beragama. Agama akhirnya jadi semacam tadi, juknis yang sudah jadi. Kamu taat, kamu diapresiasi, kamu nggak taat, kamu ditendang. Ini kayak masuk organisasi nih. Nggak keren ini, sumpah nggak keren. Maksudnya bukan itu tujuan beragama itu. Maksudnya manusia itu beda sama hewan nih. Maksudnya begini, hewan itu dipaksa, misalnya kucing Anda tertibkan, itu lama-kelamaan dia bisa tertib. Tapi manusia, kalau dia belum mau taat, ya belum, harus menunggu proses kemanusiaan saya untuk saya taat kepada nilai tertentu. Kalau saya memang nggak mau, ya nggak mau aja. Ya kamu harus sabar. Agama kok maksa? Gitu. La ikroha fiddin katanya. Nah makanya saya kemudian mengambil esensi bahwa agama ini dibangun karena dari sejak awal dia diturunkan untuk mengawal satu aspek fitrah kemanusiaan kita, dikawal sampai dia berkembang menuju dorongan yang paling tertingginya, dorongan luhurnya begitu. Jadi akhirnya agama membantu manusia ketemu dengan dirinya sendiri. Gitu. Visi kemanusiaan tapi enggak meninggalkan konsep ketuhanannya gitu. Karena di dasar ruhaninya dia akan bertemu tanda petik dengan Tuhannya begitu. Realitas kesejatian di dalam dirinya. Makanya kemudian kenapa pakai saya jalan tasawuf? Karena jalan ini sebenarnya, nah ini juga ada kendala juga. Tasawuf hari ini bermakna jadi ritus lagi. Saya tidak membenci ritus, tapi begini, kita harus berangkat, kan misalnya dampak tasawuf misalnya seolah-olah ya, antisosial. Nggak peduli orang yang pokoknya saya dikiran di kamar. Kemudian anti intelektual. Yang penting saya beribadah, pengalaman ketemu Nabi Khidir. Oh, akalnya nggak pernah diasah. Ya kalau Nabi Khidir lah, kalau jenebret piye. Ini
Akhirnya sisi keilmuan majelis, keilmuan tasawuf musnah. Akhirnya jadi ritus. Ini muter sudah 1001 atau 2002 ya. Jadi problemnya akhirnya balik ke syariat lagi. Padahal ini mau diangkat ke level yang lebih hakiki, yang lebih hakikat. Kok jatuhnya kembali ke syariat lagi begitu. Padahal ini mau diangkat. Nah, kemudian saya tasawuf itu kalau dulu ya, itu ajaran tentang kalau di teman-teman orientalis barat itu mengartikan tasawuf begini. The science of the essence of reality. Ilmu tentang hakikat kenyataan hidup. Itu tasawuf harus mengantarkan orang mengenali apa sebenarnya hakikat kenyataan hidup ini. Itu jadi visi keilmuannya, makanya dulu yang berkembang tasawuf falsafi. Karena itu menuntun kamu bagaimana cara melihat kehidupan ini dengan rentang realitas strata jenjang realitas yang bisa kita tangkap dari awalnya mungkin kita menangkap yang lahir. Dimensi lahiriasnya pakai ilmu sains, dimensi sebab akibatnya, kemudian meningkat dimensi makna. Makna itu enggak kelihatan loh. Apa Anda bisa menemukan makna di sini? Lihatan, kan enggak ketemu. Makna itu dimensi yang gaib loh. Anda bisa melihat fakta cinta? Enggak bisa. Makanya ini soal ini, jenjang kenyataan hidup ini yang semakin meningkat. Nah itu berbanding lurus dengan proses kamu menuju ke dalam dirimu. Semakin kamu meningkat, kamu akan semakin menangkap kenyataan ini secara meningkat maknanya. Makanya saya menafsirkan makna itu tangkapan batin atas kenyataan. Jadi kenyataan itu terserah sebenarnya kamu tangkap. Saya kasih contoh. Apa masalah itu? Misalnya kamu ketemu masalah, kamu menemui kenyataan. Apakah kenyataan itu bermasalah? Enggak, kamu bermasalah atas kenyataan itu. Kamu hujan itu baik-baik saja, hujan aja. Tapi gara-gara kamu mau ketemu pacarmu, jadi bermasalah. Ngerti toh? Maksudnya ini tangkapan kenyataan, batin kita menangkap kenyataan. Nah kalau kamu ini nggak beres, ini seluruhnya nanti di luar kenyataan ini semuanya salah. Semakin kok kamu ketemu kenyataan itu salah terus, berarti yang salah kamu. Begitu. Berarti ada yang nggak beres di dalam dirimu dalam berelasi dengan kenyataan ini. Karena dari dulu itu ya hujan, terang ya terang, begitu. Namanya orang-orang nyebelin itu dari dulu ya ada. Masalahnya kamu tersakiti, berarti yang salah kamu. Kok kamu tersakiti? Wong dari dulu ada kok. Nah, kira-kira begitulah cara ininya ya. Masalah itu dari kata apa? Soal. Ya kan? Soal itu artinya apa? Soal. Kalau ada masalah, dijawab. Soal jawab, kan begitu sebenarnya. Oh begitu, kalau kamu sudah bisa menjawabnya, kamu bisa mengatasi masalah itu, kan begitu. Karena kamu nggak bisa jawab, akhirnya jadi masalah, gitu loh ceritanya. Nah itu soal-soal di dalam hidup ini banyak. Karena kamu belum ketemu cara menyelesaikannya, menjawabnya, makanya kamu belum bisa ya sabar, sekarang belum bisa menjawabnya, tapi kita sadar bahwa itu soal. Nanti saya akan terus-menerus belajar sehingga saya akan bisa menjawab soal tadi. Begitu. Nah nanti meningkat. Akhirnya masalah itu kemudian meningkatkanmu menjadi lebih pandai. Derajatmu naik sebagai manusia. Itu yang diharapkan Tuhan. Makanya kita terus-menerus akan dikasih masalah sama Tuhan. Kalau kamu pengen gak punya masalah, mati. Begitu ceritanya. Jadi kalau ini rumusannya Ki Ageng, hai masalah satu dunia, datang ke sini. Saya ingin menghadapimu.
Mosok cilik masalah kan kira-kira begitu, kecil itu. Kalau saya belum tahu, nanti saya akan cari tahu sampai saya bisa menjawabnya. Begitu. Geng gagah, tegak ngono kuwi lho. Nah, termasuk wanita itu soal. Siapakah perempuan itu? Wah, itu soal. Harus kamu jawab. Kalau belum tahu, kamu berendah hatilah, menerimanya. Jangan berusaha merangkulnya dalam sebuah definisi. Sudah, biarkan dirimu menyerap realitasnya. Kemudian lama-kelamaan kamu bisa manunggal terhadap realitas itu. Ngono. Sing tatak. Kira-kira begitulah. Karena itu nanti ternyata problem masalah yang paling besar di dunia ini yaitu misteri itu bernama. Saya kutipkan dalam bahasa Jawanya itu begini. Witing klopo jawata ing ngarcapada, salugune wong wanita. Jadi sebenarnya Jawata ngejawantah itu, Dewata yang ngejawantah itu perempuan. Kamu kok berusaha memahami misterinya. Ada lapis terus menerus lapis yang akan persis kayak lapisan bawang itu. Nanti dulu kupas-kupas kok tengahnya ternyata kosong. Ora ono apa-apane cah wedok jebul iki. Lah kita akan musnah nanti dalam kekosongan bersama dirinya. Kira-kira gitu ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Yang penting guyu paham ya toh. Tapi paling nggak ada poin ini, prinsip. Jadi kalau kita lihat ada orang kok hobinya menyalah-nyalahkan orang, berarti yang salah orang itu gitu aja. Hobi kok nyalah-nyalah ke wong, menyalahkan diri sendiri lah. Gitu ya. Teman-teman, ini tinggal beberapa menit lagi, tapi ini ada satu pertanyaan dari teman-teman yang di Basa-Basi Live. Dan ini sepakat, ada 3 penanya yang sepakat bertanya soal bagaimana masyarakat Jawa menghadapi AI. Nah, ini nggak tahu pertanyaan kok kayak gini, tapi teknologi ini loh. Menghadapi perkembangan teknologi seperti AI inilah yang makin canggih, makin menggantikan lah dalam tanda kutip menggantikan kerja-kerja manusia gitu. Monggo ya Irfan. Kita bacanya kakawin disuruh menjawab AI. Tapi enggak apa-apa. Di kakawin sudah ada itu. Jadi begini, kira-kira gini. 1, kalau saya tuh enggak pernah namanya takjub macam-macam. Dari dulu kan zaman kita SMA, kita diiming-iming besok akan ada muncul zaman globalisasi. Tenaga-tenaga asing, dokter-dokter asing. Saya setiap SMA itu upacara ceramahnya itu globalisasi dan teknologi itu, globalisasi dunia itu. Ternyata setelah itu berlalu, hari ini apa yang terjadi? Ya biasa aja toh. Ya biasa dan ya fine-fine saja. Maksudku begini, ojo kagetan. Kalau saya begini, sederhana, bahwa perkembangan apapun sampai secanggih apapun itu, tapi prinsipnya adalah di manusianya. Apakah dia membuatmu menjadi manusia atau justru malah mengontrol dirimu, mengontrol kemanusiaanmu. Kan problemnya begini, teknologi itu kan alat untuk kepentingan manusia. Tapi kalau kamu sudah dikendalikan oleh teknologi itu, berarti Anda menjadi budak dari teknologi itu. Alias dia di luar kendalimu. Nah, berdaulat itu kita tidak dikendalikan oleh sesuatu di luar diri. Termasuk di luar kita adalah kenyataan. Kenyataan itu enggak boleh menentukan kita. Karena kita penentunya. Kursi ini mau saya pindah, dia manut. Gitu loh, kenyataan itu jangan sampai mengumbang-ambingkanmu. Kamu harus menjadi pancer. Kamu bisa merumuskan kenyataan ini. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itu.
artificial intelligence itu menurut saya apapun ya itu dulu juga gitu zaman Android zaman apa kan gitu selalu bayangannya engko piye. Jangan takut wis toh. Wong itu yang menciptakan manusia kok. Alias begini, pokoknya ukuran saya bayangin pokoknya prinsip teknologi itu harus ada di dalam kendali kita. Termasuk HP, termasuk apapun. Nah, dia jangan sampai mengubah. Makanya saya selalu mengatakan bahwa justru malah relevan membincangan hari ini ngomong tasawuf sebenarnya. Saya tidak ingin saya pakai kerangka tasawufnya Sunan Kalijaga. Tasawuf adalah melatih kemanusiaan kita sampai puncak tertinggi kemanusiaan kita, tapi dalam rentang-rentang perjalanan hidup kita. Muda nanti ada sendiri, sudah nikah ada sendiri, setelah nikah ada sendiri, sampai agak tua ada sendiri begitu. Itu tantangannya berbeda-beda. Itu jenjang-jenjang. Kalau anak muda gelisah, yang benar itu anak muda itu gelisah. Kalau anak muda nggak gelisah, itu berarti anak mudanya nggak beres itu. Harus gelisah, karena kegelisahan itu sebagai tanda dia ingin maju. Ingin melakukan sesuatu, ingin menambah sesuatu, ingin mengeksplorasi sesuatu. Kok temanku sudah sampai sana, aku kok belum bisa apa-apa. Itu tanda baik, santai aja. Tapi jangan berlama-lama di gelisah itu. Sudah langsung segera diatasi begitu, terus gitu. Makanya AI kadang saya bayangin ya menerima saja, maksudnya nggak masalah. Bahkan saya juga belajar. Cuma saya bayangin dia harus tadi prinsipnya agama ini harus dikembalikan. Nah nanti agama masa depan saya bayangin agama yang harus menyentuh aspek ini. Enggak lagi sifatnya anak sekarang itu kalau diceramai unsur dogmatis sudah bosen. Iya kan? Ceramai normatif ya. Mesti wis kesel. Apa wis ngerti? Kowe iki aja jangan mabuk. Wis ngerti kan biyen. Maksudnya orang itu apa enggak tahu? Ya tahu. Siapa yang enggak tahu? Ya langgar aja kan. Karena memang belum mau. Makanya ini saya bayangin agama sekarang harus didekati dengan cara yang berbeda. Agama harus satu, visinya tadi, pengen mengembalikan tadi. Visinya harus mengawal proses berkemanusiaan kita. Visi kemanusiaan yang menumbuhkan kualitas-kualitas kemanusiaan kita itu meningkat, tapi juga bersumber dari yang rohani, yang semakin mendekat kepada realitas ketuhanan kita. Nah kayak gitu, nah agama kemanusiaan inilah yang bisa menjadi jaminan. Apapun keadaannya, mau AI 2, AI 3, AI 8, dia tidak akan masalah. Karena ini manusianya sudah jadi, manusianya akan bisa menghadapi realitas di luar dirinya, ini tidak lagi mengombang-ambingkan dirinya. Makanya rumusannya Sunan Kalijogo itu sederhana. Oke, bukan berarti kita harus berkholwat untuk menghindari kerusakan dunia ini, bukan, itu cara nggak bijaksana itu. Tapi kita ikuti saja arus ini. Tapi kamu nggak ngeli nanging ora keli. Oh, itu rumusan keren menurut saya. Saya juga bermain kok medsos, saya main kok. Problemnya itu bukan di main atau tidak mainnya, tapi apakah kamu bisa terhanyut atau kamu kelihatannya terhanyut, tapi sebenarnya kamu diarahkan dalam sebuah arah yang sudah dikendalikan oleh kepada yang baik begitu. Nah ini rumusan yang perlu dieksplorasi lagi, saya membayangkan ya, di mana kita nggak bisa mengeksklusi lagi. Oke, dalam fase tertentu karena kita sudah rusak total, misalnya kita perlu mengambil jarak atas realitas hidup ini, berkholwat ataupun menyendiri di kamar atau apalah, agar menenangkan diri. Tapi pada saatnya ujung dari ini bukan kita menyendiri dari masyarakat, enggak, itu bukan anjuran Islam. Itu hanya fase sementara untuk kembali dan kemudian tidak terpengaruh oleh keadaan makanya laku tertingginya orang Jawa itu topong rame. Kalau topo kamu di alas enggak ada yang ganggu, tenang kamu. Tapi kalau sudah bertapa di keramaian, ini skill tertinggi gitu loh. Skill tertinggi bahwa kamu tegak
dimanapun kamu tegak dimanapun kamu. Dzalikat dinul qayyim. Jadi itulah agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang koma zaitun. Koma zaitun. Qayyim. Jadi tegak. Nah ini konsep kedaulatan. Makanya sebenarnya yang ingin saya, mungkin teman-teman nanti yang butuh bisa di situ. Daulat kebudayaan itu visinya cuma itu, menegakkan visi kedaulatan diri kita dengan cara mengasah intelektualitas kita, dengan cara mengalah aspek rohani kita, dengan cara mengelola kecenderungan-kecenderungan natur karsa kita, kehendak kita, nafsu kita begitu. Nah kalau ini beres, apapun realitas di luar kita, it's okay, nggak masalah. Kita senang saja menikmatinya. Begitu, terima kasih. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Yai Irfan. Terima kasih sekali Yai Irfan, ini cukup tuntas lah untuk tema malam ini, tasawuf dan jalan kebudayaan. Semoga ngaji daulat ketiga bisa terhelat lagi ya, amin. Karena waktunya sudah sampai jam 10 ini ya, jam 10 lewat. Acaranya selesai, diskusinya kita cukupkan untuk tema tasawuf dan jalan kebudayaan pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sampai akhir menyimak dan terima kasih yang sudah bertanya. Yang pengen bertanya tapi belum kesampaian ya nanti bisa kalau nggak keganggu ya atau bisa menghubungi Yai Irfan di medsosnya, lumayan aktif di Facebook aktif, Twitter aktif, Instagram juga ya. Dan teman-teman yang pengen bukunya, kebetulan Yai Irfan bawa buku-buku yang sudah diterbitkan, ada terjemahannya juga, ada buku yang lama sebelum Daulat Kebudayaan, dan buku yang jadi ngaji kita yang kedua ini. Begitu ya teman-teman, mohon maaf atas semua kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.